Setiap hari, kuping kita dijejali berita tentang bonus demografi. Politisi dan ekonom sibuk jual mimpi. Katanya ini momen emas. Peluang sekali seumur hidup buat Indonesia jadi negara maju 2045. Bayanginnya kayak dapet cheat code di game nasional, angka usia produktif kita lagi di puncak, siap dorong ekonomi melesat. Kedengarannya mulia, heroik, membanggakan. Tapi coba deh, berhenti sebentar, tengok sekeliling. Apakah ini beneran bonus? Atau jangan-jangan ini bom waktu yang udah dipasang timer? Setiap tahun, jutaan sarjana baru keluar pabrik pendidikan dengan ijazah yang mengkilap, optimisme setinggi menara BTS, dan utang kosan yang belum lunas. Tapi di sisi lain, jutaan juga yang nyangkut jadi pengangguran intelektual. Punya gelar, tapi skillnya nggak kompatibel sama dunia nyata. Kayak beli laptop mahal, tapi RAM-nya 2 GB. Masalahnya, kita punya sistem yang terlalu fokus bikin momen toga terbang ketimbang nyiapin manusia siap kerja. Ada jurang nganga antara apa yang diproduksi dunia pendidikan dan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Lalu kita bangun ibu kota Nusantara. Kota megah dengan janji bebas macet dan banjir. Lengkap dengan gedung pencakar langit yang kinclong. Keren? Iya. Tapi buat apa punya hardware secanggih itu kalau softwarenya, yaitu sumber daya manusianya, masih versi trial penuh bug? Kita sibuk poles beton, tapi lupa poles otak. Dan ini bukan soal nyalahin guru atau murid. Anggap aja video ini sebagai medical check-up darurat buat sistem pendidikan kita, supaya kita tahu Indonesia ini siap naik kelas atau malah terancam tinggal kelas di panggung global. Kita akan kupas 5 penyakit kronis yang bisa bikin bonus ini basi sebelum jatuh tempo. Dan yang paling penting, kenapa lo sendiri harus ambil peran buat nyembuhin diri lo, soalnya nunggu sistem berubah itu kayak nunggu mantan balikin barang. Nggak pasti. Penyakit nomor 1. Worship stempel, bukan kompetensi. Ini penyakit akar yang udah mendarah daging. Dari SD sampai kuliah, kita bukan diarahkan jadi manusia kompeten, tapi jadi kolektor stempel resmi. Dari ranking rapor, sertifikat lomba mewarnai, sampai stempel cum laude di ijazah. Semua dihargai kayak medali olimpiade. Kompetensi, kreativitas, problem solving? Ya, nanti-nanti aja. Yang penting ada barang buat dipamerin di status WhatsApp keluarga besar atau diposting di LinkedIn. Parahnya, mindset ini juga ketularan ke kebijakan negara. Program upskilling yang niatnya bagus malah sering disalahgunakan. Banyak peserta ikut kursus bukan buat dapat skill, tapi buat ngejar sertifikat biar insentif cair, atau buat koleksi PDF di folder prestasi di laptop. Sistemnya malah nyuburin mental tukang tempel stempel. Hasilnya ya, ibarat orang sakit kanker dikasih obat turun panas. Gejala hilang sebentar, penyakitnya makin ganas. Nggak heran data nunjukin, dari semua peserta pelatihan, cuma sekitar 15% yang berhasil dapat kerja baru. Sisanya, lulus dari satu kursus ke kursus lain, jadi wisudawan abadi. Dampak jangka panjangnya gawat. Lahir generasi CV indah isi kosong. IPK 3,9, sertifikat TOEFL, sertifikat kursus A-Z, tapi dikasih masalah real di dunia kerja, langsung freeze. Mereka juara ujian, tapi auto blank kalau disuruh mikir di luar kisi-kisi. Perusahaan swasta global sekarang udah nggak peduli-peduli amat sama gelar. Yang mereka mau, hasil konkret. Mana portofolio lo, mana bukti lo bisa kerja? Di era gig economy, satset lebih penting dari stempel. Tapi BUMN dan instansi pemerintah masih asik main administrasi. Akhirnya, terisi orang-orang yang jago di atas kertas, tapi minim eksekusi. Makanya birokrasi kita lambat kayak koneksi internet jam sibuk. Lalu obatnya buat lo apa? Simple. Berhenti jadi kolektor stempel, mulai jadi pembangun portofolio. Daripada ikut 10 kursus online, cuma buat nambah koleksi sambil rebahan, mending ambil satu kursus, dalemin, dan langsung bikin proyek nyata. Kecil pun nggak apa-apa, yang penting ada jejak kerjaan yang bisa dilihat. Satu proyek di portofolio jauh lebih nyala daripada 10 sertifikat PDF. Penyakit nomor 2. Kurikulum Jurassic di era AI. Bayangin lo dikasih SIM, tapi mobil yang lo bawa masih Ford keluaran 1908.
Itulah kira-kira kondisi pendidikan kita. Stempel kelulusan udah lo pegang, tapi materinya fosil. Kita belajar seakan masih hidup di zaman sebelum internet nyala. Di sekolah, lo sibuk ngafalin nama Latin tumbuhan yang bahkan nggak pernah lo lihat langsung. Di kampus, lo jungkir balik ngitung integral triple, padahal kerjaan lo nanti cuma ngitung cicilan KPR. Masalahnya bukan semua itu nggak penting, tapi relevansinya tipis banget dibanding skill yang bikin lo survive di 2025 ke atas. Sementara dunia lagi haus tenaga AI engineer, data scientist, dan spesialis energi hijau, kita masih maraton hafalan kayak lomba cerdas cermat tahun 90-an. Kenapa susah banget ngubah kurikulum? Karena prosesnya ribetnya kebangetan. Meeting berlapis, tanda tangan segambreng, kopi dingin numpuk, dan keputusan diambil sama orang-orang yang mungkin gak pernah ngajar kelas bising isi 40 anak. Alhasil, begitu lulus, lu ibarat prajurit yang dilatih pedang, tiba-tiba harus perang lawan drone. Skill hafalan yang lu bangun bertahun-tahun kalah telak sama Google atau ChatGPT yang jawab lebih cepat dari kedipan mata. Lo punya ijazah, tapi nggak punya peluru buat perang di dunia kerja. Jadi kalau lo nggak bisa ubah kurikulum resmi, bikin kurikulum lo sendiri. Anggap sekolah itu paket hemat. Lo tetap makan, tapi lo juga harus ngemil ilmu lain di luar. Tentuin 3-5 skill paling panas di industri impian lo. Entah itu UI UX, digital marketing, prompt engineering, atau public speaking. Lalu, rajin upgrade tiap bulan. Di era ini, lo harus jadi kepala sekolah buat diri lo sendiri. Penyakit nomor 3. Lumpuhnya otot berpikir kritis. Ini penyakit yang paling licin karena nggak kelihatan. Kita diajar untuk manut, bukan mikir. Sistemnya kayak mesin fotokopi. Guru ngomong, lo nyatet. Buku bilang A, lo hafal A. Ujian tanya A, lo jawab A. Udah, nggak ada ruang buat tanya kenapa A atau gimana kalau B. Anak yang banyak nanya sering dicap luawan. Budayanya ABS, asal bapak senang. Tujuannya biar kelas adem, guru gampang ngatur, dan nilai gampang diukur. Tapi dampaknya mengerikan. Lo lihat tiap hari, orang gampang percaya hoax WA keluarga, kena tipu investasi absurd, atau jeblos ke pinjol ilegal. Semua karena kita nggak pernah diajarin nyaring informasi. Di kerjaan sama aja, banyak lulusan jago ngerjain instruksi, tapi panik kalau disuruh nyari solusi di luar SOP. Mereka cuma operator yang nunggu perintah, bukan problem solver. Dan di dunia sekarang, yang bertahan itu justru problem solver. Obatnya? Latih otak lu kayak otot di gym. Pakai teknik 5 kenapa. Setiap kali dapat info atau perintah, tanya kenapa sampai 5 kali. Bikin otak lu berhenti telan mentah-mentah dan mulai mengunyah informasi. Dari situ, lu bakal terbiasa mikir dalam, bukan cuma cepat. Penyakit nomor 4, jurusan gengsi, skill gagal fungsi. Di banyak rumah di Indonesia, jurusan kuliah bukan dipilih pakai otak atau hati, tapi pakai gengsi. Begitu daftar jurusan, seolah-olah ada tangga tak terlihat. Paling atas ada kedokteran, teknik, hukum, akuntansi. Di bawahnya, jurusan kayak desain, sastra, atau filsafat dipandang kayak kursi plastik di pesta pernikahan. Ada, tapi bukan buat tamu VIP. Hasilnya apa? Banyak anak dipaksa nyemplung ke jurusan aman, yang kelihatannya keren di acara reuni keluarga, padahal skill yang dia pelajari sama sekali nggak nyambung dengan apa yang dibutuhin pasar kerja. Kita sedang bikin pabrik besar yang outputnya skill mismatch massal. Lulusan punya kemampuan A, tapi industri butuh kemampuan Z. Beritanya udah jelas, perusahaan teknologi teriak kekurangan talenta lokal sampai harus impor tenaga kerja asing. Di sisi lain, ribuan sarjana komunikasi, manajemen, atau hukum malah menganggur atau kerja di bidang yang nggak ada hubungannya sama jurusannya. Kita butuh ahli agritek buat ngasih makan 270 juta mulut. Tapi kampus lebih sibuk memproduksi calon PNS. Analogi kasarnya, negara lagi lapar, butuh koki, tapi semua orang disuruh sekolah jadi akuntan. Lalu kita bingung kenapa makanannya hambar. Dampaknya nyesak, lahir pengangguran intelektual, gelar ada, skill nggak nyambung. 4 tahun, ratusan juta rupiah dan segunung potensi dibakar buat belajar sesuatu yang nggak dicintai dan nggak laku di pasar.
Kita buang-buang bonus demografi kayak buang sisa makanan. Solusinya, berhenti investasi di gengsi. Posisikan diri lo sebagai investor yang serius. Lakukan due diligence untuk masa depan lo. 1. Cek aset internal. Skill apa yang udah lo punya? 2. Baca tren pasar. Skill apa yang bakal mahal 5 tahun lagi? 3. Hitung potensi profit. Gimana cara skill itu ngasih lo penghasilan? Jawaban dari 3 hal ini adalah proposal investasi hidup lo. Gelar itu bisa pudar, tapi skill yang relevan akan nyelamatin lo dari kelaparan finansial. Penyakit nomor 5. Jalur orang dalam, karakter di luar. Ini penyakit pamungkas. Kanker stadium akhir yang bikin penyakit sebelumnya makin parah. Sistem kita jarang banget ngajarin inti dari semua pendidikan. Karakter. Kita hidup di budaya yang lebih cinta hasil daripada proses. Nilai bagus dianggap prestasi, walau dapatnya hasil nyontek. Lulus dianggap sukses, walau skripsinya jiplak atau hasil joki. Sejak bangku sekolah, kita dilatih cari jalan pintas. Bukannya diajar bikin jembatan, kita malah diajar cara nyelundupin perahu karet. Di dunia kerja, pola ini kebawa. Yang penting target tercapai, nggak peduli nyerempet aturan. Di politik, mentalitasnya sama. Jalur orang dalam jadi shortcut resmi. Ini yang bikin integritas kita erosi pelan-pelan, kayak tebing yang terus dihantam ombak. Kalau kebiasaan ini nggak dioperasi, kita bakal terus punya lulusan yang jago mengakali, tapi nggak jago menciptakan. Obatnya? Membangun ulang mindset dari dasar. Mulai dari ruang kelas, kita harus berhenti mengagungkan hasil instan. Ajarkan bahwa proses itu bukan sekedar formalitas, tapi fondasi. Latih integritas kayak melatih otot. Dari hal kecil, jujur saat ujian, nggak nebeng kerja kelompok, berani bilang gue belum bisa daripada pura-pura bisa. Karakter itu modal yang nggak bisa dibeli di LinkedIn. Di era di mana skill bisa dipelajari dari YouTube, integritas justru jadi mata uang yang nilainya nggak pernah turun. Kenapa korupsi, nepotisme, dan KKN di negeri ini seperti penyakit menahun yang nggak pernah sembuh? Karena bibitnya udah kita tanam sendiri sejak di bangku sekolah. Dari kecil kita udah terbiasa melihat jalan pintas sebagai kecerdikan, bukan kecurangan. Kita bangun sistem sosial di mana kenal orang dalam dianggap aset, sedangkan punya kompetensi cuma jadi bonus tambahan. Akhirnya jabatan penting sering jatuh ke tangan keponakan, bukan ke orang yang paling pantas. Dampaknya, kita mencetak 2 tipe lulusan cacat produksi. Tipe pertama, si cerdas manipulatif. Nilainya kinclong, IPK tinggi, tapi modalnya nyontek, joki tugas, dan main aman. Saat hidup beneran menampar, mentalnya goyah karena nggak punya integritas. Tipe kedua, si kursi titipan. Lulus karena koneksi, masuk kerja karena backingan. Skillnya minim, etos kerjanya tipis, tapi posisinya aman. Ironisnya, tipe kedua ini justru yang paling sering bertahan di puncak. Kalau lo nggak mau jadi bagian dari 2 tipe ini, obatnya cuma 1, didik diri lo sendiri. Jadi guru budi pekerti untuk diri lo, karena berharap sistem mendidik karakter udah mirip kayak nunggu hujan emas di musim kemarau. Mulai dari hal kecil, nggak nyontek, nggak nitip absen, nggak minta bantuan orang dalam buat hal yang nggak etis. Setiap kali lo milih jalur yang lebih susah tapi bener, lo lagi nge-gym otot moral lo sendiri. Lalu bangun daya tahan mental. Cari tantangan, jangan kabur dari proyek yang bikin kepala panas. Kerjasama sama orang yang bikin lo pengen banting meja, karena di situ karakter lo tertempa. Dan kalau gagal, stop main kartu salah orang lain. Evaluasi, belajar, ulang lagi. Dunia nyata nggak kasih medali cuma karena lo ikut main. Cari juga panutan yang benar, bukan yang kaya doang, tapi yang teguh sama prinsipnya. Perhatiin gimana mereka ambil keputusan. Karakter itu menular lewat teladan, bukan lewat hafalan di buku paket. Nah, kalau ditarik benang merah, ada 5 penyakit kronis yang udah bikin pendidikan kita kropos. Yang pertama, obsesi pada nilai tanpa peduli proses. Yang kedua, kurikulum jadul yang ketinggalan zaman. Yang ketiga, gagal ngajarin cara mikir kritis. Yang keempat, gengsi Junsan yang nyiptain skill mismatch. Dan yang kelima, hilangnya pendidikan karakter sampai mental jalan pintas jadi budaya. Kelima hal ini ibarat virus yang siap mengubah bonus demografi jadi bencana nasional. Kita bisa nyalahin sistem, nyalahin pemerintah, atau nyalahin menteri yang doyan bongkar pasang aturan.
Tapi itu sama aja kayak nunggu lampu merah berubah jadi hijau di jalan yang nggak ada lampunya. Jadi, apa langkah realisnya? Retas pendidikan lu sendiri. Pertama, lihat ijazah cuma sebagai kunci pintu awal. Setelah pintu terbuka, yang dihitung adalah value dan karya nyata. Mulai bangun portofolio sejak sekarang, itu amunisi lo yang sebenarnya. Kedua, bikin kurikulum pribadi. Dunia udah ngasih kisi-kisi, EALE, ekonomi hijau, gig ekonomi. Ambil skill itu dari internet, kursus atau magang, karena skill hari ini bisa basi besok. Ketiga, berhenti jadi penonton di kelas. Jadi CEO untuk pendidikan lo. Lo yang tentuin apa yang mau lo pelajari, kapan, dan dari siapa. Di era ini, pemenang bukan cuma yang punya gelar atau ranking, tapi yang paling adaptif dan paling rakus nyerap ilmu di luar kelas.